Oke, mari kita lanjut alur cerita spoiler selanjutnya. Munculnya pelindung Wu, menyebabkan niat membunuh di hati Xiao Yan menjadi semakin padat. Jika bukan karena orang ini, gurunya tidak akan jatuh ke tangan Hall of Soul. Melambaikan tangannya, boneka iblis bumi segera muncul. Kamu layak mati. Apakah aku layak untuk mati? Bukan, terserah kamu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi. Aku bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, Pelindung Wu, serahkan boneka itu padaku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap bocah ini. Tianse di samping tersenyum. Pelindung Wu tersenyum samar, kakinya segera melangkah maju. Suara dentang logam dipancarkan dari kabut hitam. Tenang, kamu akan dapat melihat Yao Chen lagi segera. Pada saat itu, pelindung ini akan membiarkan orang tua itu tahu bahwa tidak seorang pun yang diinginkan Hall of Souls akan dapat melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa hitam besarnya muncul dan menunjuk pada pelindung Wu. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Pelindung Wu hanya tertawa, kabut hitam melonjak dan rantai hitam gelap, itu segera berubah menjadi petir menembak langsung menuju Xiao Yan. Suara dentang logam segera terdengar ketika rantai hitam bertabrakan dengan penguasa, dan kabut hitam aneh yang bertahan di atas rantai, dengan cepat menghilang. Pelindung Wu hanya mendengus, detik berikutnya, 10 rantai hitam keluar dari tubuhnya. Dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar dan menembak ke arah Xiao Yan. 6 penguasa mengaliri tubuh, 6 api bersama. Penguasa berayun, cahaya api muncul di atasnya dan menebas ke depan. Akhirnya, dengan kejam bertabrakan dengan tombak rantai. Boom! Sebuah suara mengejutkan keras muncul. Riak energi kuat menyebar dalam bentuk seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat menarik mundur. Detik berikutnya, tombak rantai akhirnya terbagi menjadi 10 rantai hitam dan dengan kejam menembaki Xiao Yan. Penguasa hitam besar Xiao Yan menari-nari, membentuk beberapa bayangan pertahanan. Bunga api dengan cepat muncul saat rantai hitam bertubi-tubi menembaki pertahanan penguasa hitam. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang mengikuti serangan gila rantai warna hitam. Ketika lapisan terakhir bayangan penguasa menghilang, cahaya perak melintas, dan Xiao Yan mundur 100 meter seperti kilat. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah dataran tengah? Kilau dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan, yang selincah monyet. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya. Segel di tangannya tiba-tiba terbentuk, dan melepaskan 3 perubahan sekaligus dari 3 perubahan misterius api langit. Segera, kekuatan Xiao Yan melonjak 5 bintang, menjadi Douzong bintang 7, hanya beda 1 bintang dengan pelindung Wu. Perubahan kekuatan Xiao Yan juga menarik perhatian Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi, yang dari tadi hanya saling berhadapan tanpa bertarung. Tian Huo Zunze mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiao Yan. Mata Tian Xuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang dia digunakan, Xiao Yan tidak akan terlalu banyak ancaman di matanya, selama dia bukan Douzun. Setelah berangsur-angsur beradaptasi dengan energi yang megah dan liar, Xiao Yan sekali lagi mengangkat penguasa hitamnya, matanya mendarat pada pelindung Wu. Teman lama, aku mengatakan bahwa aku akan mengambil nyawamu hari ini. Nada yang sombong, pelindung Wu dengan dingin tertawa. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika dia melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dan sosok Xiao Yan muncul seperti hantu dengan penguasa hitamnya menebas. Namun, pelindung Wu dengan cepat bergeser menghindar. Dia buru-buru mengubah segel di tangannya, saat dia berteriak. Piton langit mengunci 100 jiwa. Segera, banyak rantai hitam keluar dari kabut, tampak seperti jaring laba-laba. Suara dentang terdengar saat mereka berkumpul bersama, membentuk piton hitam besar di langit. Mengayunkan ekornya, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat.
Mata Xiaoyan sedingin es saat dia melihat piton hitam besar yang bergoyang-goyang. Tubuhnya bergerak maju saat penguasa hitam menembas. Gelombang membelah api, namun, tebasan penguasa hanya membuat piton hitam bergetar. 6 penguasa mengaliri tubuh, 6 api bersama. Boom! Tebasan kali ini menyebabkan beberapa rantai warna hitam memancarkan pekikan tajam. Di bawah kendali pelindung Wu, piton hitam segera membuka mulutnya, kabut hitam segera menembak ke arah Xiaoyan. Namun, api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan membentuk tirai api di depannya. Kabut hitam segera musnah ketika bertabakan dengan tirai api. Setelah mengembalikan penguasa hitam ke cincin penyimpanannya, tubuhnya bergerak maju lagi dan sudah muncul di depan piton hitam. Segel di tangannya dibentuk, ketika dia berteriak keras. Segel membuka gunung. Boom! Tapak kristal dengan kejam mendarat di dahi piton hitam, membuat banyak rantai di dahinya meledak terpisah. Tangan kanan Xiaoyan sekali lagi menyerang ke depan sambil berteriak. Segel membalikkan laut. Boom! Tapak kristal dengan kejam menggantam kepala piton hitam. Itu membuat tubuh piton hitam perlahan runtuh, sampai akhirnya meledak terpisah, berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Pelindung Wu baru saja terkejut ketika melihat rantai piton hitamnya dihancurkan. Namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, dan sosok Xiaoyan sudah muncul di sana dengan senyum ganas. Tangannya berisi teratai indah dan cantik, berputar dengan tenang. Tetai api ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiaoyan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, teratai api di tangannya menembak. Boom! Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api melonjak menyapu langit. Suhu yang tinggi menyebabkan kota yang tadinya menjadi sedingin es, dengan cepat menjadi hangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota penuh dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan membalikkan situasi. Orang ini, benar-benar tidak normal. Kelompok Tianze dengan sigap menarik mundur dalam menghadapi gelombang api yang menyebar. Sementara itu, para anggota klan Ye, mereka tanpa sadar menghirup udara dingin, terutama Ye Zong. Tidak heran, Xin Lan sangat yakin dia bisa menyelamatkan klan Ye kami, orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang dan mengungkapkan sosok di dalamnya. Xiaoyan pakaiannya masih rapi, sementara sosok hitam yang melayang di udara di depannya. Pelindung Wu, kabut hitam yang melindungi tubuhnya telah benar-benar habis dan memunculkan penampilan aslinya yaitu tubuh roh. Sepertinya aku harus kembali dan mengirimkan informasi ini, agar Hall of Soul mengirim beberapa pelindung tambahan. Pikiran ini baru saja melintas di hati pelindung Wu, namun hatinya langsung tegang ketika melihat Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dia buru-buru berteriak panik sambil melarikan diri. Tetua Tianze, tolong aku. Tepat ketika tinju Xiaoyan, yang telah dibungkus api hijau giok menghantam kepalanya. Sosok Tianze muncul seperti kilat dan tangannya meraih tinju Xiaoyan. Boom! Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Wajah Xiaoyan secara bertahap berubah suram setelah melihat Tianze campur tangan. Kakinya menendang tongkat ular di tangan kiri Tianze saat dia berkata, "Kamu akhirnya tidak bisa menahan lebih lama." Boom! Tongkat Tianze berguncang aneh dan memblokir tendangan Xiaoyan. Segera, tubuhnya dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang dan membawa pelindung Wu. Tetua Tianze, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Souls akan memberimu banyak terima kasih. Aku sudah mengeluarkan sinyal. Segera, akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan datang untuk membantu. Mata pelindung Wu ganas saat dia menatap Xiaoyan. Tianze tersenyum dan mengangguk. Bing Xuan, Bing Hua, bocah ini sedikit aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku untuk menangkapnya. Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka bergerak, membentuk formasi segitiga mengelilingi Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan menjadi serius. 2 Douzong bintang 7 dan 1 Douzong puncak. Dengan barisan ini, tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini adalah prasyarat dia tidak menggunakan kartu truf yang lain. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Kedua tangannya ditekan lembut dan membentuk banyak segel aneh. Teknik mengusir api 5 cincin.
Mengepalkan tangannya, api iblis laut dari binatang sihir iblis laut perlahan bangkit. Sebelum membengkak dengan cara misterius, berubah menjadi serigala api biru tua setinggi 9 meter. Oke, sejenak kita bahas dulu apa itu teknik mengusir api 5 cincin. Teknik ini membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika semua 5 jenis roh api muncul bersama-sama akan memungkinkan untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin yang kekuatannya sangat menakutkan. Namun, sedikit disayangkan, Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok api dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Sementara yang 2 lagi, hanya menggunakan api dari binatang sihir. Oke, kita lanjut. Segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi. Sebuah manik merah terang, benih bibit api, diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan api warna putih muncul dari manik merah, sebelum menggeliat dan berubah menjadi roh api macan tutul. Tangan Xiaoyan sekali lagi dengan cepat berubah. 3 api surgawi yang dimilikinya segera muncul di telapak tangannya. Dalam beberapa menit, roh api singa, roh api harimau serta dan roh api naga muncul dan naik ke langit. Munculnya 5 roh api di langit telah menggerakkan kejutan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak disangka, bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini. Dengan mempraktikkan teknik Doku, dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisanku bukan? Mata Tian Huo Zunze juga tertarik oleh riak di langit. Cara lembah sungai es melakukan hal-hal ini, benar-benar cocok dengan kata tercela. Tian Huo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya, mereka bahkan dari tadi hanya saling menatap seperti pilar kayu, tanpa ada pertarungan. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli tentang hasil, bukan proses. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huo Zunze. Jangan tunda lagi, serang. Tian merasakan sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkatnya. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk, tangan mereka berdua meringkuk, segera berubah menjadi 2 pedang es yang bergegas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Roh serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah. 2 gelombang api menyembur keluar dari mulut mereka dan benar-benar memblokir pedang es yang bergegas. Teknik mengusir api 5 cincin, bentuk formasi. Segera, 5 roh api membentuk segi 5, menutupi area dalam radius 100 meter. 5 pilar api warna yang berbeda menembak dari mulut mereka, saling terhubung ke tubuh masing-masing, membentuk cahaya segi 5. Detik berikutnya, tirai api terang bergegas turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter. Tianse dan 2 lainnya juga tertangkap dalam tirai api ini. Ekspresi kelompok Tianse berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul bersama. Aura dingin melonjak keluar dan dengan kasar menabrak tirai api. Namun, semua itu hanya menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Xiaoyan melihat kelompok Tianse dalam formasi dan dengan dingin tertawa. Segel di tangannya tiba-tiba berubah sekali lagi, Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar dan memasuki formasi. Tangannya menunjuk kelompok Tianse di bawah saat dia berteriak. Mengusir api 5 cincin, pembakaran langit. Segera, nyala api 5 warna berubah menjadi lautan api, menyapu kelompok Tianse di dalam formasi. Bing Xuan, Bing Hua bentuk formasi. Tongkat Tianse menghantam udara kosong saat dia berteriak. Segera, keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga, kemudian bergabung, membentuk cermin es yang sangat besar. Lautan api 5 warna datang menerkam, membakar cermin es, tetesan air dingin muncul. Membuat permukaan cermin es menjadi semakin menipis, orang dapat melihat 3 sosok buram di dalamnya. Di dalam cermin es, ekspresi Tianse sangat bergejolak. Dia telah meremehkan kekuatan merusak dari api 5 warna. Bing Xuan, Bing Hua, pindahkan semua es Zun Force di dalam tubuh kalian ke tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan ini untuk membunuh bocah itu dalam 1 pukulan. Detik berikutnya, cermin es akhirnya mulai perlahan retak. Pada akhirnya, cermin es tiba-tiba bergetar dan hancur berantakan. Boom! Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah.
Pada saat yang sama, es Zun Force milik Bing Xuan dan Bing Hua ditransfer pada tubuh Tianse, membentuk lapisan es tipis warna biru pucat di permukaan tubuhnya. Aura dingin menakutkan melonjak keluar dari tubuh Tianse, mendorong api 5 warna lebih dari 100 meter. Bocah, semuanya berakhir di sini. Tangan Tianse tiba-tiba mengepal, aura dingin sekitarnya segera membentuk sebuah panah es setinggi 6 meter. Panah Dewa Es, menyegel dunia dalam es. Segera, tangan Tianse menarik tali busur, dan panah es biru setinggi 1 meter menembus tirai api dan menembak ke arah Xiaoyan. Segel yang terbentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah. Api 5 warna segera berkumpul di tangan kanannya. Melihat dari kejauhan, itu seperti lengan dewa api yang bisa menghancurkan dunia. Lengan Xiaoyan dengan kasar membanting ke arah panah es sambil berteriak. Lengan dewa api, menghancurkan dunia. Boom! Pilar api 5 warna berbentuk tangan melesat dan dengan kejam menghancurkan panah es menjadi berkeping-keping. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua douqi kalian. Ekspresi Tianse sangat buas saat dia berteriak. Bing Xuan dan Bing Hua buru-buru mentransfer semua douqi mereka pada Tianse. Dingin ekstrim, Tianse tiba-tiba berteriak. Segera, suhu kabut es di sekitarnya menjadi menakutkan. Udara dingin dengan cepat tersebar. Lengan besar dewa api juga meledak dan hancur berantakan, berubah menjadi serpihan es yang tersebar di langit. Ini membuat Tianse akhirnya tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum disela oleh sosok hitam yang telah muncul di langit. Sebuah lotus api 3 warna sudah muncul di tangannya. Dia kemudian menembak ke di bawah, teratai api 3 warna di tangannya ditekan dengan kejam ke arah dada Tianse. Tianse tidak ada waktu untuk menghindar, dia hanya bisa mengangkat tongkatnya, menggunakannya untuk memblokir dadanya. Boom! Badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tirai api di sekitarnya juga tidak dapat bertahan lebih lama, itu meledak terpisah, 5 roh api juga perlahan tersebar. Badai api menyapu. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada agak jauh di belakang Tianse, tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur, akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghancurkan keras ke kota Ye. Detik berikutnya, sosok Tianse terbang keluar dari badai api. Darah segar warna merah terang berulang kali keluar dari mulutnya saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye. Membentuk lubang yang sangat besar, tidak ada yang tahu, apakah dia masih hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota terdiam, banyak mata memandangi lubang besar. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mata pelindung Wu di langit tertegun ketika melihat Tianse dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar, dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, dia baru saja akan menggerakkan tubuhnya, ruang di belakangnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, sebuah tangan secara misterius muncul. Dengan lembut mendarat di bahunya. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi. Tenggorokan pelindung Wu dengan keras terguling. Dia perlahan memutar kepalanya dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya.